Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang arsitektur client server. Nah, apa sih client server itu? Nah, arsitektur jaringan client server itu merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai client dan server. Nah, jadi ini dia membedakan satu komputer atau banyak komputer antara klien dan server. Server adalah sistem atau proses yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan. Jadi, server itu harus terhubung dengan jaringan, sedangkan klien merupakan sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Jadi bisa dilihat nih bedanya. Kalau server yang memberikan pelayanan, kalau klien yang meminta pelayanan ke server. Lalu di sini ada karakteristik arsitektur client server. Adapun karakteristik dari arsitektur client server. Yang pertama itu service atau layanan. Yang kedua, hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda atau sistem yang berbeda atau hardware yang berbeda. Nah, yang ketiga itu pemisahan fungsi berdasarkan ide layanannya. Yang keempat, server sebagai provider dan klien sebagai konsumen. Bisa diibaratkan itu server sebagai penjualnya atau penyedianya, lalu klien ini sebagai pelanggannya atau konsumennya. Yang kelima ini sharing resource atau sharing sumber daya. Server dapat melayani beberapa klien dalam waktu yang sama. Jadi misalnya ada 5 klien atau 10 klien. Nah, meminta pelayanan kepada satu server. Misalnya server A. Server A itu mengkonsumsi data tentang A gitu kan. Lalu 10 atau 5 klien ini meminta data A secara bersamaan. Server dapat melakukan pelayanan terhadap klien dalam waktu bersamaan. Lalu yang keenam ini lokasi server harus mudah diakses oleh klien. Jadi lokasi server itu harus benar-benar mudah dijangkau gitu, nggak ribet, nggak harus kayak ke web ini dulu atau ke sini dulu atau kemana dulu untuk memperoleh data dari server. Jadi lokasi server itu harus mudah, sekali klik atau sekali buka itu langsung terdapat wajah server atau data tersebut yang diinginkan oleh klien. Lalu di sini ada fungsi dari client server. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface atau antarmuka sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks, dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lainnya. Kemudian permintaan tersebut diteruskan ke server. Lalu server menunggu respons dan bentuk respons untuk pemakaian akhir. Server menerima dan memproses permintaan basis data, kemudian mengembalikan hasil ke klien. Jadi klien misalnya minta data A nih, lalu server akan merespon, data A ada nggak sih sebenarnya di server ini. Lalu respon tersebut kalau bisa dibilang positif atau ada gitu kan, berarti nanti server akan mengembalikan datanya bahwa data A itu ada dan dikembalikan ke klien, data yang diminta oleh klien. Nah, di sini terdapat model-model arsitektur client server. Yang pertama, arsitektur single tier. Yang kedua itu arsitektur two tier.
Yang ketiga adalah arsitektur three-tier. Nah, arsitektur single tier atau satu lapis ini, semua komponen produksi dari sistem dijalankan pada komputer yang sama pada arsitektur single tier ini. Model single tier ini adalah model yang paling sederhana dari teman-temannya yang lain. Mudah digunakan dan paling sedikit memiliki alternatif. Kelemahan dari arsitektur ini adalah kurang aman karena langsung terhubung antara klien dan server. Dan kurang memiliki skalabilitas. Yang kedua ini ada arsitektur two-tier atau arsitektur dua lapis. Arsitektur two-tier ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan arsitektur one-tier atau single-tier. Arsitektur ini memiliki database pada komputer yang terpisah. Dan hal tersebut menyebabkan arsitektur ini dapat meningkatkan kinerja keseluruhan situs. Arsitektur two-tier memiliki kelemahan, yaitu biayanya yang mahal. Karena lapisannya itu membuat kinerjanya bagus, jadi bisa dibilang perlu biaya yang mahal. Arsitekturnya yang kompleks, tidak adanya pembaruan kode, sayangnya di situ. Dan skalabilitasnya kurang dan tingkat keamanannya juga kurang. Soalnya bisa dibilang itu antara klien lalu satu aplikasi atau interface lalu terhubung dengan server. Nah, contoh two-tier bisa kalian lihat pada LKS halaman 13. Di paling atas itu ada. Jadi di situ klien, lapisan pertamanya adalah klien. Iya benar. Lapisan pertamanya adalah klien, lalu lapisan keduanya adalah aplikasi antarmuka atau interface, lalu baru tembus ke server itu sendiri. Bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajari di LKS halaman 13. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, tolong WA saya secara pribadi, jadi nggak berisik di grup. Karena kasihan juga guru-guru yang lain keberisikan atau terganggu. Jadi lebih baiknya japri ke saya, jalur pribadi atau chat saya secara langsung. Nah, di sini arsitektur three-tier. Arsitektur three-tier ini adalah arsitektur yang memiliki 3 lapisan. Kelebihan dari arsitektur ini adalah memiliki skalabilitas yang besar, transfer informasi antara web server dan server database yang optimal, lalu tidak akan menyebabkan lapisan lain terkontaminasi atau rusak jika salah satu lapisan terdapat kesalahan atau error. Dan kekurangannya, arsitektur ini lebih sulit untuk merancang, lebih sulit untuk mengatur, dan lebih mahal. Karena bisa dibilang 3 lapis itu perlu lapisan-lapisan yang bisa dibilang kalau lapisan pertama error atau dirusak atau sebagainya, masih ada lapisan kedua. Lalu lapisan kedua misalnya tetap dirusak atau error atau sebagainya, itu tidak mempengaruhi lapisan ketiga. Jadi lapisan ketiga tetap aman. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya arsitektur lapisan keduanya error, lapisan pertama dan lapisan ketiganya masih tetap bisa berjalan. Gitu. Nih, arsitektur three-tier ini bisa kalian lihat di halaman 15. Nah, di sini ada nih penjelasannya. Tier pertama atau lapisan pertama yaitu diisi oleh jaringan yang berupa browser seperti Mozilla atau Chrome. Lalu di tier lapisan kedua ini ada web server yang menjaga keamanan server atau menjaga keutuhan jaringan dari sebuah browser. Nah, lalu yang ketiga ini baru tembus ke server DBMS yang berupa MySQL atau Oracle atau yang lain-lainnya. Bisa dilihat, dipelajari. Lalu di situ juga ada karakteristiknya juga tentang macam-macam tier.
Nah, di sini lalu ada kesimpulannya. Kesimpulan arsitektur jaringan client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Nah, server ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan atau yang kita sebut kliennya. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagi pakai berkas atau file server, lalu printer server, dan jalur komunikasi. Jadi bisa dibilang database client server ini memiliki banyak kelemahan dan kelebihan lah. Di situ juga ada banyak arsitektur dari one tier sampai three tier. Di situ kalian pelajari apa saja yang menjadi karakteristik atau arsitektur dalam database client server. Hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.